Masih bersama kami di One on One, masih bersama Susi Pujiastuti. Ibu Susi, saya ingin kita bicara tentang lingkungan ya. Saya sering melihat Ibu ini sering berkampanye mengutin sampah begitu ya. Kemudian juga bicara tentang laut. Seberapa cinta sih sebetulnya dengan laut? Saya besar dari kecil sampai besar di laut. Jadi tiap hari ke laut dan ya hidup saya sebagian mungkin 50% dia di laut. Baik, tapi kalau lautnya banyak sampah gimana Ibu? Iya sedih, itu yang bikin masalah. Jadi saya mencoba ya untuk mengingatkan kepada kita semua. Karena nelayan itu seringkali sekarang nangkap ikan pakai jaring, itu dapatnya plastik lebih banyak dari ikannya, kan kasihan. Iya. Yang kedua juga tidak nyaman, ngeri banget kalau kita lihat plastik itu berenang lalu nyampluk ke muka kita atau jijik dan ya berbahaya juga untuk konsumsi ikan kita. Baik, tapi kalau berbicara tentang eksplorasi ya, tentang wisata bahari ini kan kadang-kadang eksplorasi ada kaitannya juga dengan pemahaman masyarakat yang kurang peduli lingkungan. Semakin dieksplor malah semakin terjamah. Ini gimana kalau menurut Susi? Ya harusnya pemerintah dan masyarakat bersama-sama gencar melakukan sosialisasi untuk mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Lalu perusahaan-perusahaan yang memproduksi plastik untuk bahan makanan, pabrik-pabrik makanan yang memproduksi makanannya dengan sakset-sakset plastik itu juga mengganti dengan bahan-bahan yang degradable atau bisa dissolve di alam. Kalau plastik itu kan tidak bisa dissolve atau minimal mencari temuan baru di mana plastik itu bisa dissolve di alam. Atau diganti pakai kertas atau ya pokoknya intinya kita harus berusaha mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama plastik sekali pakai. Dan itu untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Kalau tanah nanti penuh kantong kresek mau bagaimana? Untuk tanam tidak bisa, di laut ikan dapatnya plastik. Diramalkan itu 2045 akan lebih banyak plastik di lautan daripada ikan. Baik. Mengerikan sekali. Ini yang harus menjadi concern bersama tentu saja ya. Baik, ya tapi kalau orang tidak pernah ke laut, tidak pernah melihat sampah itu seperti apa, harus sebetulnya supaya mengerti. Baik, Ibu Susi, tapi kalau berbicara tentang laut juga ada kaitannya tadi dengan nelayan, tangkapan lebih banyak sampah begitu kan. Tapi kalau bicara nelayan, ini identik dengan kemiskinan Ibu Susi. Gimana sih supaya nelayan itu memang tidak diidentikan dengan kemiskinan? Sebetulnya kalau kita jaga cara penangkapan benar, saya tidak melihat nelayan itu miskin gitu loh. Yang saya tahu pada saat policy benar itu nelayan diuntungkan luar biasa. Oke. Jadi lebih ke bagaimana ya stimulus yang dilakukan oleh pemerintah untuk mereka? Iya, polisinya bagaimana, cara menjaga sumber daya mereka bagaimana, itu saja. Iya, supaya semua nelayan sama seperti seorang Susi Pujiastuti gitu ya? Ya, mereka hidup cukup sebetulnya kalau alamnya tidak rusak. Baik. Ibu, tapi kalau berbicara tentang hobi tadi ya, selain saya sering lihat Ibu main paddling gitu kan, apalagi yang disukai oleh seorang Susi? Apakah masih suka baca Kopingho? Nah, sekarang tidak. Sekarang bacain buku anak-anak untuk cucu-cucu ya. Oh, cerita. Tapi ya. Tapi kalau ke laut saya paddling karena udah tua. Dulu main surfing. Tapi sekarang tenaganya udah tidak ada. Jadi yang ringan main paddle sama snorkeling kalau sempat ya sama anak-anak. Baik, dan ini membuat salah satu mewariskan kesukaan juga ya kepada keluarga begitu. Iya, mereka harus tahu laut. Karena 79% wilayah Indonesia laut.
Iya, baik. Tapi Dan laut katanya, sangat sehat. baik. Katanya Bu Susi, tapi kalau saya nih sekarang berkunjung ke rumah Ibu Susi suka dimasakin. Apa benar suka masak? Saya suka masak untuk anak-anak biasanya, karena itu anak-anak mungkin seenak-enaknya masak koki tetap lebih enak masakan ibunya toh. Ya, yang paling jago apa? Masak apa ya seorang Susi Pujiastuti? Saya masak apa saja bisa. Enak ya? Asli enak Iya. ya? Ikan terutama sama udang. Wow, harus dicoba kalau begitu ya. Kapan-kapan kalau pandemik selesai. Amin. Baik, Ibu, tidak banyak waktu kita. Saya ingin kembali ke pencapaian seorang Ibu Susi Pujiastuti ya, dari perjalanan 60 tahun lebih begitu. Apa sih sebetulnya yang belum terwujud dari mimpi-mimpinya itu? Membantu orang lebih banyak. Do more for more people. Rasanya masih kurang. Jadi capres apa jadi menteri lagi? Dengan untuk membantu orang banyak itu gitu. Kalau itu harus tunggu kuasa dari yang di atas. That's something you cannot plan. Tapi selalu siap begitu ya. Saya selalu mencari kesempatan untuk bisa membantu orang lebih banyak. Baik. Tapi setiap orang tentu ada mimpi. Mimpi Anda untuk Indonesia apa, seorang Susi Pujiastuti? Masyarakatnya makmur, sejahtera, lingkungannya sehat, dan anak-anak, masa depan anak-anak juga bisa hidup di negaranya cukup. Karena lingkungannya dan opportunity-nya ada untuk mereka. Baik. Tapi pandemi COVID-19 ini tidak mudah ya membalikan kembali kondisi Indonesia begitu. Apa optimisme dan harapan itu, Bu Susi? Ya, saya percaya masyarakat Indonesia bukan manusia yang gampang putus asa, gampang menyerah. Tapi saya yakin masyarakat yang pantang menyerah ini membutuhkan guideline dari pemerintahnya dengan policy, dengan kebijakan yang mendukung mereka untuk bangkit kembali, untuk bisa maju terus dan sejahtera. Mereka pasti membutuhkan bantuan pemerintah. Pemerintah harus memberikan guideline. Pemimpin-pemimpin negeri, elit-elit negeri harus memberikan guideline, tuntunan, bantuan, juga edukasi untuk masyarakat ini bisa bangkit, kuat bangkit, dan tentu mereka akan sejahtera. Itu yang semestinya kita semua lakukan bersama. Kalau itu semua dilakukan, saya optimis Indonesia akan tetap bisa bangkit kembali. Baik. Kepemimpinan yang seperti apa yang dibutuhkan dalam kondisi kritis seperti sekarang ini? Kepemimpinan yang peduli dan tegas akan kepeduliannya. Baik. Kalau peduli saja tanpa ketegasan dan tidak doing, ya percuma juga. Kita perlu orang yang peduli, yang care, and doing it. Baik. Ini luar biasa sekali perbincangan kita, Bu Susi. Terima kasih sudah berbincang banyak. Tapi terakhir, saya ingin Ibu Susi mengingatkan masyarakat untuk disiplin terhadap protokol kesehatan. Ya, untuk netizen MNC, terutama acara Pak Ajat hari ini, saya mengingatkan kembali, pandemik ini masih tetap akan berlangsung. Saya tidak bisa bicara apa lama, tapi yang pasti tidak bulan depan, tidak 2 bulan ini akan selesai. Kita semua harus disiplin dan mempersiapkan endurance untuk bisa bertahan dalam masa pandemik dan selesai kita tetap sehat dengan tidak meninggalkan protokol kesehatan. Jangan tawar-menawar dengan prokes. Masker itu harus sampai pandemik ini usai. Kalau tidak, kita kalah di perjalanan. Dan tentu kita tidak menginginkan semua itu. Prokes harga mati, kalau tidak pakai masker, Anda bisa mati.
Dan kalau tidak disiplin protokol kesehatan, ditenggelamkan gitu ya. Tenggelam. Iya. Baik, terima kasih Ibu Susi sudah berbincang untuk One on One. Ini 1 jam 1000 inspirasi hari ini, luar biasa sekali. Sehat selalu Ibu. Sama-sama, jaga kesehatan juga yang di Jakarta. Dan terus bergerak tentu saja untuk Indonesia maju. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, terima kasih. Susi Pujiastuti pemirsa, kerja keras dan pantang menyerah memang semangat yang harus terus tumbuh bagi kita yang ingin sukses. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini, semuanya bisa terjadi karena hidup adalah misteri. Dan cerita hidup dari nol bisa jadi sukses itu banyak ditemukan. Mudah-mudahan perbincangan ini menginspirasi. Tetap disiplin protokol kesehatan. Saya Ajat Ruat mewakili tim redaksi bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. MNC News, channel berita pilihan Indonesia. Sampai jumpa.